Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami sungguh melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Kami akan menjalaninya. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 8, ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Mengandalkan dan berharap pada Tuhan berarti menaruh kepercayaan yang penuh pada Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, dengan kata lain, jika kita ingin atau hendak melakukan, menginginkan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk melakukannya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kalau kita mempercayainya, mari kita belajar untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan dan yang berharap pada Tuhan. Itulah yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, kalau kita baca tadi, mereka ini diumpamakan seperti pohon yang kuat dan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena akar-akarnya merambat menemukan di mana ada sumber mata air, yaitu di tepi air dikatakan. Jadi pohon yang berada di tepi air, pohon itu bukan hanya dikatakan dia akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur, tetapi sekalipun begitu pohon ini bukannya tidak akan mengalami masalah, karena akan ada masanya di mana dikatakan ada panas terik matahari yang dapat tentunya membuat pohon di mana daunnya akan menjadi layu dan kering, biasanya seperti itu. Tetapi pohon yang ada di tepi air di masa kering, daunnya tidak akan menjadi layu, tidak akan menjadi kering, daunnya tetap akan hijau. Kenapa? Karena dia berada di tepi air. Bahkan pohon yang berada di tepi air, dia akan menghasilkan buahnya sesuai dengan musimnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang berada di tepi air, begitulah diumpamakan kehidupan setiap orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Taruhlah, andalkanlah, taruhlah harapan kita kepada Tuhan, karena kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam, yang berada di tepi air. Jadi kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan pasti sama seperti pohon, tidak selamanya. Artinya menghadapi masa-masa yang enak, akan ada masa panas, akan ada masa terik dikatakan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pasti dan akan dan biasanya
tidak mungkin menghindar dari masalah, dari berbagai pergumulan persoalan. Mungkin menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, menekan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari kehidupan. Tetapi kalau kita percaya, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Dikatakan setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sekalipun kita tidak lepas dari masa-masa terik, masa-masa panas yang diumpamakan berbagai pergumulan, persoalan yang menekan kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap belajar untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, kita akan berhasil, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang juga dialami kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita pelajari salah satu kisah atau salah satu tokoh yang bernama Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya, di mana Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21 sampai 22 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak, bapa, dikatakan kan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dikatakan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa yang dimiliki oleh Abraham, apa yang diimani oleh Abraham, dia percaya, dia andalkan Tuhan, dia harapkan Tuhan, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk, kalau kita bilang, untuk berpikir seperti yang untuk percaya seperti yang Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi bapa bagi bangsa, dikatakan. Tidak mungkin karena usianya sudah tua dan demikian juga istrinya sudah tua. Tetapi Abraham dia tetap setia, dia tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan sekalipun itu mustahil baginya. Abraham dan istrinya Sarah yang sudah tua tidak akan mungkin memiliki keturunan. Tetapi mereka percaya pada janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar. Jadi Abraham yang tetap setia dan mengandalkan, berharap pada Tuhan di dalam kemustahilan, akhirnya tepat pada waktunya Tuhan mereka memperoleh keturunan di masa tua dan mereka menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak pernah berhenti mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Karena tepat pada waktunya Tuhan kita akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya yang berkata tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami diajar hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada kami yang percaya dan belajar untuk mengandalkan, berharap kepada Tuhan. Kami percaya sekalipun mustahil bagi kami, sekalipun tidak mungkin bagi kami, mungkin kami ada di masa sukar, di masa sulit yang menekan kami dan kami merasa itu mustahil untuk kami lewati, untuk kami lalui. Tapi kami percaya hari ini melalui Abraham kami diajar sekalipun ada yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar seperti Abraham untuk belajar mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Sebab tepat pada waktunya janji Tuhan akan dinyatakan melalui kami dan kami akan diberkati. Kami akan memperoleh hasil di mana berkat kesetiaan kami dalam mengandalkan berharap kepada Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami bukan hanya penyampai atau pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami melakukan kebenaran firman-Mu, segala berkat Tuhan, janji Tuhan yang terbaik akan menjadi bagian kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.